Jadi UMKM bisa jalan, dibikin seperti di sekelilingnya seperti ada kios-kios. Iya. Dan Pak, saya panggil Sahrul Gunawan, Pak Wakil Bupati, atau AA Alul. Dekaplah, dekap erat diriku, buang saja resahmu, hempaskan di dadaku, kasih. Jadi usia 23 itu sudah selesai satu, kemudian ikatan dinas. Ya, ini mestinya disut dong. Disut dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan muda, kita dihadapi pada gelombang disruption. Pada waktu satu dasawarsa ini kita mengalami banyak kekagetan, baik secara teknologi, dampak pandemi juga belakangan ini, dan juga persoalan demografi. Ini persoalan-persoalan yang membuat masyarakat belakangan ini mengalami perubahan yang amat sangat drastis. Tentu saja ini berimplikasi luas pada banyak hal. Rekan muda, pada kesempatan ini di dalam ruang literasi, kita sama-sama ngabuburit dengan seorang yang saya kagumi lama sekali. Tapi memang banyak hal berbeda, jauh lebih ganteng, lebih menawan, dan saya perlu nggak diperkenalkan ini? Rasanya nggak perlu juga ini. Sahrul Gunawan. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih, alhamdulillah saya bisa ketemu, bisa diundang di sini, luar biasa. Sama hatur nuhun pisan, hatur nuhun. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, Prof. Jadi ini Ruli ini adalah sebetulnya ide daripada rekan-rekan muda yang mencoba menarik-narik saya di dalam mengisi waktu-waktu setelah selesai purna tugas di birokrasi. Tetapi sebagai seorang guru saya sangat tertantang untuk mengikuti apa yang dipikirkan oleh teman-teman muda ini. Kita membicarakan banyak hal selama ini. Dan tentu saja akan menjadi sangat lebih meriah lagi Ruli ini dengan kehadiran Pak, saya panggil Sahrul Gunawan, Pak Wakil Bupati, atau AA Alul. Apa aja Prof. Ya, baik. Saya lebih senang manggil AA Alul aja deh, ya. Oke. Biar nanti rekan-rekan muda juga kalau ketemu Lebih beliau akrab gitu ya. akrab saja panggil AA Alul. Orangnya luar biasa baik dan ramah. Jadi ya nggak jauh beda dengan saya lah. Mohon Kita maaf. kan satu daerah. Iya, asalnya. satu marga ya. Begini Aalul nih, Iya. senang sekali nih sekali lagi bertemu dengan Aalul, dan ini belum genap 1 tahun ya jadi wakil bupati. Setahun? Pak? Hampir. Hampir 1 tahun ya. Tanggal 26 April kami dilantik, sekarang masih awal April ya. Iya. 1 tahun persis. Bagaimana ini menikmati suasana di masa pandemi ini menjadi pimpinan daerah yang tentu saja setiap masyarakat di Kabupaten Bandung ini sering ingin dikunjungi oleh Aalul juga ini. Ini bagaimana, ada perubahan kebiasaan nggak di dalam kehidupan belakangan ini setelah jadi Pak Wakil Bupati ini? Saya sudah cukup beradaptasi sekarang. Alhamdulillah. Tapi memang sampai dengan saat ini saya juga ingin menjadi tetap ya diri sendiri gitu. Katanya pejabat misalnya apa, tapi saya tidak merasa itu ya, karena motivasi saya ke Kabupaten Bandung itu ya bermodalkan hanya 2 hal. Pertama, memang saya mungkin ya harus bersyukur karena yang politisi lain itu harus berdarah-darah mungkin untuk bisa diusung oleh partai politik. Sementara saya dapat privilege gitu ya, diusung oleh partai politik yang meng-hire saya. Jadi modal saya popularitas, dan yang kedua niat. Ya, ada satu lagi. Itu saja. Ada satu lagi. Apa, Prof?
Dulu kan ada Jin dan Jun. Kalau dulu saya punya jin, sekarang udah enggak, Prof. Jadi tidak ada yang instan. Ini bagi rekan-rekan muda ini yang mungkin generasinya belum kesampaian. Dulu ini beliau ini di dalam sinetron Jin dan Jun. Bisa dilihat di YouTube ya, ada Jin dan Jun. Mungkin kalian belum lahir di era tahun 96 sampai tahun 2000. Iya. Ya, tapi memang persoalannya mungkin dalam hal ini partai-partai mengusung Aalul ini bukan tanpa perhitungan. Ya, bukan tanpa perhitungan. Saya mau nanya sedikit saja tentang ada nggak perbedaan menjadi seorang bintang sinetron yang amat sangat terkenal, bisa punya jin segala begitu, dan menjadi wakil bupati saat ini, ada nggak bedanya? Bedanya mungkin lebih ke formal sekarang ya. Kalau dulu kan saya bisa lebih santai dan informal semua. Bahkan saya juga di awal-awal memaksakan diri untuk saya juga terlihat santai dan tidak terlalu formal, namun pada akhirnya saya harus menyeimbangkan itu. Itu kalau dari sisi habit mungkin ya. Kalau bidang pekerjaan sebetulnya nggak ada yang beda juga sih, karena saya juga ngurusin kantor itu juga saya bisa serius juga sebetulnya. Di bisnis saya ya. Yang membedakannya adalah ketika sebelumnya saya ego dengan bagaimana saya mengurusi diri saya, bisnis saya, karyawan saya gitu ya. Sekarang ini kan jadi harus lebih luas lagi, karena di sini tidak hanya semata-mata ya katakanlah profesi ya, tapi juga ini pengabdian, Prof. Ya, maksudnya banyak hal gitu yang saya juga ingin wujudkan untuk adanya perubahan di masyarakat. Gitu. Tapi ini menarik sebetulnya ya, dari figur yang sudah dikenal oleh publik dan konon kabarnya, saya tidak pernah mengalaminya, menjadi selebriti itu sekarang betul-betul menjadi orang yang siap menjadi kaya luar biasa. Menjadi sekarang ini menjadi pengabdi di masyarakat, birokrat. Saya punya pengalaman juga di situ. Rasanya memang cukup berbeda. Pasti ada dorongan ini. Siapa yang memberi inspirasi? Apa yang mendorong kok mau mengabdi ke masyarakat? Capek-capek ngurus orang banyak, kan syuting kemudian nunggu transparan kan jauh lebih ringan ya. Gimana ini? Ada sih. LHKPN kemarin, lo kok merosot? Oh iya, gue nggak pernah syuting lagi ya. Jadi BOP dan gaji itu satu episode saya syuting. FMV sebenarnya. Iya. Kali misalnya 4 atau 6 gitu ya. Tapi pada akhirnya saya nggak melihat di situ. Ada rasa pride ya, ada rasa juga ini beda gitu. Maksudnya sekarang ini gue bisa melakukan sebuah policy atau apa gitu, meskipun belum ya. Nanti kita bicarakan itu. Kita bicara itu nanti. Dan buat saya awalnya ya, dari sisi kegiatan saya sebelumnya sih, Prof, di bidang umroh haji. Jadi saya ini kan diasosiasi sebagai humas, sering menemani Pak Ketum gitu ya, sampai kepada lembaga tertinggi pembuat undang-undang yaitu Komisi 8 DPR RI. Oh, sempat di DPR juga? Oh bukan, waktu itu saya sempat mengajukan untuk dibuatkan aturan mengenai harga minimum sebelum adanya kasus first travel dan lain sebagainya. Betul. Karena bukan karena kita tergerus market kita, bukan. Itu juga ada. Cuman bukan dari sisi itu saja, tapi bagaimana kemaslahatan gitu nantinya. Karena kemaslahatan. bisa jadi, tolong garis bawahi tebal kemaslahatan. Ini mohon maaf, saya potong. Saya serius sekali menanyakan itu. Karena di kalangan anak muda berpikirnya, kalau ditanya cita-citanya mau jadi bupati, menjadi gubernur, menjadi anggota DPR, menjadi irjen, sekjen gitu ya. Seolah-olah birokrasi ini menjadi satu-satunya sumber kehidupan. Saya sampaikan, karena saya saksi, sekarang juga ada saksi yang lain. Sebetulnya pintu rezeki terbesar itu adalah dari usaha mandiri. Ya,
Islam kan mengajarkan ada 19 pintu terbuka untuk rezeki kita melalui usaha atau berwirausaha. Ya. Penekanannya seperti itu. Tapi memang kalau masuk ke dalam ruang publik, pejabat publik itu esensinya adalah memberi maslahat, manfaat lebih besar kepada halayak yang lebih luas. Itu juga bagus. Tidak semuanya harus diukur dengan uang. Tentang maslahat nanti kita bicarakan lebih lanjut. Tapi saya ingin membicarakan tentang tadi. Tentu ini ada dasar mengapa Kabupaten Bandung menjadi target ya. Kita mau bicara nanti akhirnya ke potensi-potensi yang bisa kita tumbuhkan di Kabupaten Bandung ini. Apa yang menjadi dasar pemilihan di Kabupaten Bandung? Ya, itu tadi Prof. Setelah saya ada keinginan masuk ke politik karena kaitannya dengan usaha saya, karena saya khawatir nanti ada bola salju dari harga yang tidak ada minimumnya. Ketika itu terjadi, terus kemudian saya jadi terinspirasi untuk saya terjun, saya ingin berpolitik ya. Dan lalu kemudian lewat partai politik malah membawa saya ke Kabupaten Bandung. Nah, jadi bagi saya dimanapun saya ingin punya kegiatan sosial kemasyarakatan yang lebih besar. Saya orang Sunda, saya juga ingin membangun Jawa Barat. Dan memang sebelumnya saya ada kegiatan sosial seperti di yayasan ya, sampai dengan lembaga pendidikan, KBIH. Kok rasanya kemampuan saya cuma segitu-gitunya gitu, Prof. Jadi saya ingin berbuat lebih besar lagi gitu. Jadi bagi saya ketika saya diusung oleh partai politik, saya merasa jadi orang yang tidak bersyukur kalau saya menolak. Benar. Nah, dari situ kemudian baru saya sebelum yes or no saya baru berkeliling Kabupaten Bandung. Wah, ini gila ini ya. Kaya sekali daerah ini gitu kan. Betul. Dan bagaimana infrastrukturnya masih belum. Terus saya lihat juga Soreang sebagai ibu kota kabupaten belum representatif, sebagai city center bagaimana harus bisa lebih di upgrade lagi gitu ya. Betul. Dan yang menarik itu adalah bagaimana masyarakat Kabupaten Bandung itu SDM-nya luar biasa gitu. Jadi sangat aktif, tinggal bagaimana government ini mewadahi gitu ya. Selain sumber daya alamnya juga yang luar biasa ya, pariwisatanya belum tergali dengan baik. Akhirnya siap. Dan saya melihat dari tupoksi di Kemendagri mengenai wakil bupati itu adalah masalah sosial, pariwisata, kepemudaan. Ya, meskipun itu ternyata hanya di guidance aja gitu ya. Itu yang menarik buat saya. Jadi saya mengiyakan ketika saya diminta untuk menjadi wakil bupati. Iya, baik. Senyumnya rekan muda sangat mengiris begitu ya. sudah 3 terus. Nah, tapi nanti kita coba elaborasi lagi. Kita senang sekali berbagi pengalaman dengan beliau ini. Kang Alul ini tentu memang sebuah kegiatan usaha. Satu ya catatan saya dari paparan Kang Alul ini. Kegiatan usaha tidak lepas daripada regulasi kebijakan gitu ya. Tapi kan yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana pelaku-pelaku usaha, anak-anak muda itu memiliki motivasi, memiliki dorongan untuk maju. Aturan itu akan menjadi sesuatu yang tidak memiliki makna apapun begitu apabila memang tidak ada motivasi yang baik. Banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung, terutama SDM kreatif banget itu anak-anak Bandung, anak-anak Kabupaten Bandung maupun juga kota tentu saja. Karena dalam sebuah kegiatan-kegiatan nasional kemarin di Mandalika, di PON, itu yang berjualan di sana itu mereka mengatakan produknya banyak yang dari Kabupaten Bandung ini. Jadi ini ada persoalan-persoalan yang harus disikapi untuk bagaimana usaha-usaha masyarakat ini berkembang secara proporsional hingga nilai tambahnya betul-betul jatuh di Kabupaten Bandung. Apa yang dalam pikiran Alul untuk sebut saja tadi menjalankan fungsi dan tugas normatif begitu ya? Ya, paling tidak kan memang belum 1 tahun nih. Apa yang akan direncanakan ke depan? Oke. Silakan.
Menurut saya ruang-ruang publik yang juga harus dipikirkan untuk ke depan. Saya sebetulnya memiliki sebuah impian ya bahwa Jalak Harupat ini adalah miniaturnya GBK. Oh iya betul. Jadi UMKM bisa jalan, dibikin seperti di sekelilingnya seperti ada kios-kios. Iya. Dan bagaimana kita buat fasilitasi para pedagang di Tanah Abang yang hampir separuhnya kalau di Pasar Senen Kamis itu dari Kabupaten Bandung, Majalaya, Soreang. Bagaimana kita buat di sekitaran yang memang masih cukup luas itu kita bikin crowd ya, tapi juga ada fasilitas yang ya buat nongkrong, buat ya cozy lah gitu. Mungkin juga bisa agak sedikit berubah budaya yang mungkin bisa lari sore gitu ya dengan lighting yang bisa diinikan. Artinya memang perlu ada wadah ya, perlu ada ruang. Selain juga nantinya kita bisa mewadahi para pedagang-pedagang yang memang dia memiliki kios di Tanah Abang, tapi kita support dan mereka bisa berjualan di sana dan pada akhirnya bisa menarik pelanggan-pelanggannya yang dari seluruh Indonesia Tanah Abang itu untuk datang gitu ke kabupaten. Otomatis kan jadi untuk pariwisata juga. Terus kemudian saat ini masih belum koordinasi ya. Saya bilang ini mana ya anak-anak mudanya, terus ada yang di Ciparai, di mana ngumpet gitu. Mereka tuh belum ada ruang-ruang untuk itu. Jadi kalau misalnya di gedung TIC yang di dekat gedung Sabilulungan punya Disbud Par itu misalnya di situ kerjasama dengan Telkom University, internet gratis, ada tempat kopi apa segala macam. Jadi ruang-ruang sebelum kita gedung Creative Hub itu bisa terrealisir ya. Saya kira memang itu perlu dan di sekitar gedung budaya Sabilulungan itu kan ada ruang-ruang yang kita bisa buat seperti misalnya Kampung Tenda Semanggi, kerjasama dengan BJB untuk kita buat crowd di situ gitu ya. Dan saya kira saat ini sudah bisa sebetulnya untuk bisa memulai geliat ekonomi itu dimunculkan. Dan ya satu hal yang buat saya masih ingin segera itu adalah Kabupaten Bandung di Soreang dengan aksesibilitas yang cukup baik bisa menjadi miniatur dari apa sih seluruh potensi yang ada di Kabupaten Bandung dengan nantinya fasilitas-fasilitas yang juga bisa kita adakan ya. Ada beberapa juga pihak investor untuk membuat cable car, kereta gantung sampai dengan ke Ranca Bali ya. Mungkin bisa bisa disiasati untuk membuat jalan Ciwidey itu tidak macet dibanding misalnya dibuat tol yang pada akhirnya membuat mati. Karena ketika keluar Soreang dan melewati wilayah yang ada di Kabupaten Bandung untuk masuk ke Pangalengan dan ke Ciwidey, mungkin bisa dengan rekayasa jalan kalau misalnya ke Ciwidey, tidak perlu dengan tol misalnya, karena buat saya ya untuk ke Soreang sendiri kan sebenarnya gini, ada pemikiran begini Pak ya, susah kalau di Soreang mah kalau mau bikin mall misalnya ya, semua kan udah ke Bandung, udah ya karena nggak ada gitu. Jadi kita halangi dengan tempat ya yang bisa menjadi tempat mereka berkreasi gitu, memasarkan produknya dan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar karena dampaknya pasti akan besar. Oke, ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Rekan muda, kita tadi sudah mendengar apa yang akan dilakukan di dalam membangun Kabupaten Bandung, tentu disesuai dengan kewenangan dan juga peluang-peluang yang bisa dilakukan. Dan yang paling penting saya melihat tadi sesuatu yang sudah sangat bagus, terutama di pengembangan UMKM. Saya jadi ingat sejak 2010 itu sampai tahun kemarin 2020 lah,
saya mendampingi riset di Telkom University. Banyak sekali riset-riset tentang UMKM. Malah saat ini dibuat pusat UMKM di Telkom University. Ya memang saya lihat risetnya itu banyak di Kabupaten Bandung. Nanti barangkali bisa dimanfaatkan hasil-hasil riset itu. Oke. Tell you ya? Ya, tell you betul. Selain itu memang tadi kita harus akui tadi bahwa peradaban sudah bergulir yang amat jauh dan amat berbeda dengan sebut saja masa zaman saya remaja. Era disruption di dalam konteks membangun UMKM oleh para pemuda saat ini dengan mengedepankan kreativitas menjadi satu kata kunci yang paling penting. Kemudian urusan yang ditangani secara normatif adalah tadi pariwisata ya. Jadi yang saya amati dengan ya berbagai kesempatan saya pernah berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia, Kabupaten Bandung itu luar biasa menurut saya. Apalagi saat ini infrastruktur juga sudah mulai dibenahi. Kemudian juga banyak investor juga yang mau. Cuman bagaimana caranya, apa yang sudah terjadi saat ini dengan investasi luar biasa, tadi infrastruktur sudah demikian maju, jangan mematikan usaha-usaha rakyat itu. Urusan ketiga, mengelola pemuda. Ini kan menjadi simpul yang penting menurut saya, pariwisata, pemuda, sosial ya, dengan medianya nanti pengembangan UMKM adalah simpul yang manis. Ngomong-ngomong ini pemuda, ngomong-ngomong kreativitas, ngomong-ngomong pariwisata, nggak bisa lepas daripada persoalan seni budaya. Ya. Kang Alul kan orang Sunda. Betul. Konon kabarnya orang Sunda itu enak dilihat, enak didengar, enak di hati, katanya begitu. Maka cocoknya kalau orang Sunda itu menjadi artis seperti beliau, jadi diplomat atau jadi guru seperti saya, katanya begitu. Humoris orang Sunda mah ya Pak ya. Bodor teh ya. Bodor teh ya. Itu yang membuat bagian daripada diplomasi. Ya betul. Ya. Nah sekarang Alul, saya jadi teringat nih album yang pernah dikeluarkan oleh Alul. Ada beberapa lagu yang saya masih ingat. Tentu saja saat itu saya masih lebih muda dari hari ini. Oke. Lagu yang mana tuh Prof? Saya justru ingin nanya lagu mana yang paling berkesan ya Alul ya, lagu mana yang berkesan ya Alul, dan tolong dinyanyikan ini untuk rekan-rekan muda ini. Oke, baik. Ya. Lagunya seperti ini. Dekaplah, dekap erat diriku, buang saja resahmu, hempaskan di dadaku, kasih. Keren. Sangat apa tuh namanya, ekspresif sekali kayaknya ada nostalgia di lagu itu ya. Iya, karena jelasan. Tadi kaitan dengan tadi itu ya. Dia jelasan soalnya. Siapa itu? Adalah. Iya. Dalam suasana seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang lagu-lagu seperti itu juga bisa membuat motivasi. Betul. Pelantunnya maupun pendengarnya untuk melakukan sesuatu lebih bagus. Awas lah, kalau gua kaya, gua usaha, saya maju, kamu yang ngejar saya sekarang repot-repot mengejar kamu. Begitulah. Tapi Prof, kalau kita bicara seni suara ya, budaya Sunda yang dulu itu saya kagumnya luar biasa. Ada namanya seni suara beluk itu ya. Beluk ya. Yang itu soul sekali ya. Dan saya coba untuk istilahnya diperkenalkan, dilestarikan kepada anak-anak muda yang lainnya. Dan satu hal Prof, saya tuh masih penasaran apa yang harus saya lakukan untuk bagaimana Kabupaten Bandung ini punya identitas. Iya. Karena kami ini sebetulnya indung Bandung, tapi jadi seperti buyar karena ada Bandung Kota, ada KBB, Cimahi bahkan yang paling baru jadi bias. Iya. Dan memang harus ada effort yang besar untuk kita menunjukkan ini loh Kabupaten Bandung. Bandung ya. Gitu. Nah, betul. itu PR buat saya untuk nanti ke depan. Ini bicara tentang tadi seni budaya ya. Beluk ya. Untuk daerah-daerah yang lebih timur ada Tarawangsa, ada lagi hampir 300
kesenian tradisional kita hampir punah itu, hampir tidak dikenal. Padahal di satu sisi pengembangan pariwisata sangat tidak bisa dilepaskan dengan persoalan seni budaya. Saya kira Bali adalah contoh yang sangat bagus di mana budaya, adat istiadat, ya, kemudian mohon maaf bahkan agamanya juga, ya, dengan alam itu menyatu menjadi sebuah sebut saja tanda petik komoditi pariwisata yang menarik. Budaya Sunda. Dulu kan kita tahu ada Asep Sunandar Sunaria di mana di Giri Harja. Ya. Kalau bicara Kabupaten Bandung, oh Asep Sunandar, gitu kan. Nah, saya kira konsep seperti apa di dalam mengembangkan budaya tradisional di dalam konteks ya, bukan hanya sekedar memelihara, memuliakan, tetapi memberikan nilai tambah terhadap pariwisata di Kabupaten Bandung. Oke. Kira-kira seperti apa itu? Ya. Yang harus dilakukan adalah bagaimana ini kita benar-benar mengakar, menjadi satu dalam setiap gerak hari-hari dari masyarakat. Ya, ya. Kalau tadi Prof bilang mengenai Bali, Bali itu kan agama dan budaya itu jadi satu. Iya, betul. Jadi menjadi dosa ketika dia tidak memperhatikan budayanya. Yogyakarta, daerah istimewa ya termasuk Bali juga kan mereka juga anggarannya jelas, Prof. Jadi untuk wisata itu juga ada posnya cukup besar. Saya pikir kenapa nggak ada salahnya juga kita adopsi itu. Tapi kita harus punya juga agent-agentnya itu ya, yang kalau di istilah di Jogja itu apa lupa sih namanya, kalau di Bali itu juga pernah Happy cerita ada setiap Happy Salma kan di sana di ya. sana kan beli-belinya itu yang menjaga, dia yang mengkoordinir, dia yang bertanggung jawab. Iya. Jadi distribusi informasi, distribusi tanggung jawab itu juga jelas ya. Kalau menurut saya memang harus serius sih, Prof. Budaya itu kan kita sering menganggap bahwa ngaguluyur, jadi hasilnya dia ngaguluyur. Iya. Dan memang harus sistematis. Apapun harus sistematis. Kemarin saya sempat mengusulkan untuk bagaimana kita pendataan, verifikasi data, validasi data. Bagaimana di setiap desa itu memiliki data misalnya potensi budayanya apa, cagar budaya dan segala macam. Itu juga cukup sulit. Tapi saya potong sebentar ya. Karena persoalan data ini adalah persoalan yang amat sangat penting, mendesak dan jujur saja memprihatinkan sejauh ini bagi bangsa kita. Nanti kita diskusi tentang itu, tapi ada persoalan lain tentang justru kelembagaan. Tadi wadah yang Bapak sebut. Yang Aalu sebut itu, mohon maaf saya nyelundup jadi Bapak ya. Saya mau ke Bapak-Bapak. Aalu ya. Soalnya wakil bupati, masa dipanggil Bupati ya, wakil bupati ya. Jadi Aalu bicara tentang wadah ya. Saya bicara dari aspek kelembagaan. Tadi kalau bicara tentang seni, dulu Giri Harja itu adalah contoh yang sangat bagus untuk dijadikan pilot project ya, dijadikan percontohan di berbagai daerah di Kabupaten Bandung. Ada semacam sanggar-sanggar budaya. Saya lihat di Bogor juga kan ada sanggar-sanggar budaya. Nah ini barangkali apakah kemungkinan ke depan dipikirkan hingga kemudian saya sangat senang sekali. Misalnya pada saat saya di kementerian selalu mensupport Saung Ujo begitu ya. Hingga orang-orang itu melihat bahwa memang Mekahnya angklung itu ada di Bandung gitu. Nanti suatu saat kalau ingin lihat Beluk, lihat Tarawangsa, lihat Kacapi Suling yang di entertain begitu ya. Oh, itu ada di Pangalengan. Oh, itu ada di Ranca Upas. Oh, jadi satu kesatuan dengan itu. Ini persoalan kelembagaan tadi ya. Kelembagaan itu bukan hanya sekedar wadah tempat secara fisik, tapi juga di dalamnya adalah sistem. Lagi bicara tentang persoalan tadi para pelaku usaha membuat sablon, kaos, membuat kerajinan untuk sebuah kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional. Sebetulnya kelembagaan ekonomi di Kabupaten Bandung sudah punya contoh yang bagus.
yaitu dalam bentuk koperasi. Ada KPBS yang itu sudah go internasional. Yang saya sebut kemarin Itifak di Ciwidey, itu adalah satu profil kelembagaan ekonomi masyarakat desa yang menghimpun potensi-potensi masyarakatnya. Banyak lagi koperasi-koperasi, tapi koperasi ini kita bisa gunakan sebagai lembaga ekonomi masyarakat untuk menghimpun tempat berkumpul. Misalnya tadi memberi contoh tentang stadion apa itu? Jalak Harupat, ya. Tentu kita akan dihadapkan pada, saya tidak tahu persis, tapi mungkin bisa nyuruh masalah pada saat kita pemerintah kabupaten mengatur segala sesuatunya. Sebetulnya kemarin itu ada investor, jadi mau dibikin sportainment. Itu mudahnya. Tetapi kalau tadi para pengrajin-pengrajin itu kita mediasi untuk berkumpul, mereka membuat kelembagaan ekonomi mandiri. Ya, betul. Ya, dibuatlah koperasi. Saya teringat kemarin di satu perumahan, bukan perumahan namanya itu apartemen. Dulu mungkin pernah didengar oleh kita Kampung Akuarium. Kampung Akuarium Di Jakarta. Pemerintah menyediakan itu dibongkar, perkampungan kumuh dibangun apartemen, dan selanjutnya dikembangkan, dikelola oleh koperasi. Oke. Saya ingin itu sharing dari pikiran saya saja, karena apa yang dipaparkan oleh Alul ini sangat penting dan sangat klop dengan yang dipikirkan oleh kebanyakan orang tentang persoalan kelembagaan, bicara tentang culture, budaya masyarakat menjadi lebih produktif. Mungkin silakan komentar untuk apa yang tadi saya sodorkan kepada AL. Saya kira itu memang baik ya. Saya juga setuju bahwa kebangkitan ekonomi itu ya dari mikro. Iya, betul. Kita harus juga membuat sesuatu yang menjadi acuan ya bagi mereka menjalankannya. Nah, ini juga nanti saya mau sharing. Saya pengen juga belajar dari Prof. Ini saya mendapatkan temuan Prof di lapangan. Jadi di Desa Jati Endah RW 15, nama Pak RW-nya Pak Heru, masih ingat saya. Karena itu saya tertarik sekali. Di Cilengkrang ya. Mungkin karena memang apapun ya, saya kira ya di setiap level itu kan SDM yang paling penting ya Prof ya. Kita juga nggak bisa menyamaratakan juga. Nah, kebetulan beliau ini kreatif, inovatif, dan bisa menggerakkan Karang Taruna yang ada di situ. Butuh waktu 2 tahun buat beliau untuk bisa membuat koperasi syariah berbasis masjid dengan modal dari masyarakat sendiri per kepala keluarga 10.000 sampai akhirnya semua trust ya ketika geliatnya sudah ada, dan pada akhirnya RW-RW di sekitarnya juga ikut. Jadi besar gitu. Bisa bikin lapangan futsal, bisa bikin gedung pertemuan walaupun kecil, bisa renovasi masjid, bisa membuat warung binaan yang jumlahnya sekitar 20. Bisa ada berdikari. Dan saya lihat nggak ada tuh campur tangan pemerintah sama sekali. Ya itulah saya yang sering kita omongin pentahelix itu realnya itu. Dan jadi ibaratnya pemerintah ini di satelit itu melihat di bumi tuh ada yang gelap sama sekali, ada yang terang sedikit, ada yang terang banget gitu. Nah itulah jadi bisa ngelihat, oh ini agak terang sedikit nih, kita terangin lagi deh. Di mananya kita bisa masuk. Artinya memang pemerintah jangan tinggal diam juga, jangan diam saja, atau kebalikan. Masyarakat yang sibuk sendiri untuk membangun kehidupan lebih bagus, pemerintah mikir yang lain yang sebenarnya nggak ada hubungan dengan itu. Itu menurut saya sejahat-jahat pemerintah. Pemerintah itu tadi membuat regulasi dan membangun infrastruktur, mendukung, mensupport, dan saya kira apa yang dijelaskan oleh Alul tadi sudah mengarah ke situ. Saya pengen nantinya ada sebuah kajian, Prof, untuk bagaimana ini bisa diimplementasikan ke wilayah-wilayah yang lain. Misalnya per RW. Kita contoh lah satu RW satu desa gitu ya. Dengan konsep itu. Ya sudah dicontoh saja, benar-benar yang harus jadi kajian dan lain sebagainya. Saya kira ini menarik ya. Dan pemberdayaan masyarakat itu kan kita bukan bicara masalah ibadah saja, tapi yang Rasulullah dulu contohkan itu kan adalah dengan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Iya betul. Gitu. Jadi saya kira itu lebih pas ya di Kabupaten Bandung dengan letak geografisnya yang cukup
sulit ya. Dan kita kalau bicara infrastruktur Kabupaten Bandung, Prof, nggak akan bisa mengcover APBD juga. Oh iya, hanya jelas. sepersekian persennya. Jelas. Jadi suprastrukturnya itu. Nah, tapi bagaimana itu bisa terjadi? Saya kira itu adalah hasil dari bahan diskusi. Nanti kita bersama gitu. Iya, Karena saya sendiri sebenarnya saya juga banyak keterbatasan. Saya juga belajar setelah saya juga masuk gitu ya. Namun memang mungkin karena saya seniman ya, saya ini kalau ada sesuatu yang saya nggak bisa gitu ya, saya omongin gitu. Mungkin sebenarnya dengan hati kali. Jadi memang apa namanya? Sampai dengan saat ini saya pun sedang masih terus menggali ya, kira-kira apa yang terbaik untuk saya berikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Iya. Kalau saya secara pribadi, mohon maaf, ini kelihatannya optimis lah kita ya, dengan kepemimpinan Pak Dadang, dengan Pak Alul, Bapak lagi saya salah, Alul, ini membuat Kabupaten Bandung yang memang saat ini sudah juga tampak berkembang, semakin berkembang lagi. Tentu membutuhkan kerjasama yang sangat baik di antara pemimpin dan tentu saja didukung juga oleh dinas-dinas yang dinamis, dinas-dinas yang memiliki visi yang sama dengan bupati dan wakil bupati, mempunyai tadi effort ya, yang sungguh-sungguh melayani masyarakat. Betul. Karena kan jabatan, tugas itu hanya terbatas. Betul. Akhirnya setelah selesai tugas kita, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat yang masyarakat sendiri menganggap itu sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan dalam jangka panjang. Legacy ya. Dan menurut saya, Prof, alangkah baiknya juga bahwa aspirasi-aspirasi itu kita bisa serap ya, dan barangkali ide-ide itu juga bisa dari mereka juga. Karena sekarang sudah tidak bisa, Prof, kita tuh top down ya, tapi juga harus bottom up gitu. Sebetulnya keterbukaan informasi, bagaimana mereka bisa mengakses dengan nanti misalnya terbentuknya WA kanal pengaduan dan lain sebagainya yang nantinya akan terakses ke seluruh OPD yang ada, dan kita tinggal melihat mana yang responsif, mana yang tidak misalnya. Saya kira kan itu hal yang sederhana. Iya. Dan itu penting sekali menurut saya. Sangat penting, sangat penting. Di era keterbukaan ini. Sangat penting. Jadi memang di situ saya kira peran pemerintah, demikian juga peran masyarakat, ya. Dan tentu saja alam juga sudah sangat mendukung Kabupaten Bandung untuk bersinergi satu sama lain. Kita memang dihadapkan pada sebuah fakta yang menarik ini nih. Jadi kita cukup tercengang ya, Taufik Hidayat juara Olimpiade di mana di Pakalengan begitu. Kemarin juga yang memasukkan gol yang membuat Persib kalah dari Persija, Taufik juga orang Soreang begitu. Nah, hari orang-orang Kabupaten Bandung itu kok bermain ya, berprestasi di luar. Terus apa yang dilakukan oleh sebut saja ya, yang saat ini domainnya ada di Bapak Kepemudaan ini. Potensi-potensi pemuda Kabupaten Bandung itu bisa betul-betul bukan hanya Taufik Hidayat yang pemain bola dan pemain bulu tangkis, mungkin topik-topik yang lain juga bisa muncul dengan program kepemudaan yang dikonsep secara baik, disinergikan dengan potensi wilayah, dan tentu saja dengan visinya Kabupaten Bandung yang memang sudah Bapak dan Pak Bupati canangkan. Ya, memang tidak mudah untuk bagaimana mengubah baik itu secara pola pikir maupun manajemen terhadap pengelolaan olahraga ya, kepemudaan di Kabupaten Bandung. Namun upaya-upaya ini juga sedang terus dilakukan, dan salah satunya adalah memberikan apresiasi. Dan di awal-awal kepemimpinan kami kemarin itu dengan adanya beberapa ajang olahraga baik internasional maupun nasional, itu kita berikan apresiasi, dan sedikit demi sedikit sudah mulai mereka merasa dihargai. Dan
ada rasa pride bahwa saya ini dari Kabupaten Bandung. Karena waktu itu pernah juga ada, waktu saya tinggal di daerah Popo itu, tetangga saya anaknya main panahan tapi jadi atlet KBB. Oh iya, betul. Terus banyak belum ya, yang main bola dan banyak hal. Sebentar. Kemarin pemegang medali pertama di Olimpiade juga orang. Iya, Windy Cantika ya. Windy Cantika kalau nggak salah dari Cimaung itu. Cimaung, betul. Pangalengan dan itu yang diberikan apresiasi saat itu. Betul. Dan pengelolaan. Lalu kemudian bagaimana penyelenggara dari mulai tingkat desa ya, mereka merasa terakomodir karena tersentral selama ini ya, periode yang sebelum itu di orang itu aja. Jadi gitu mereka ya, merasa kecewa dan mereka ingin nantinya berkeliling, ada olimpiade berkeliling, jadi membangun desanya. Terus kemudian juga sekolah juga masih cukup kurang untuk sekolah olahraga khusus di sana, dan saya kira memang perlu kerjasama dari semua pihak untuk bagaimana ini bisa tumbuh dan berkembang. Kemarin sih sebetulnya sempat ada teman saya ya, Raffi, yang mau beli Persikab, terus Rudy juga mau bikin sportainment, terus akhirnya mau dibikin di Jalak Harupat, namun mungkin belum bisa terrealisir gitu. Target saya sebetulnya, karena saya juga ingin jadi PR terbaik bagi Kabupaten Bandung gitu kan. Jadi itu menurut saya sih sangat lebih bisa orang tahu gitu. Bandung tuh bukan hanya Asia Afrika. Kalau misalnya saya waktu pas pemenangan itu, selamat ya jadi wakil bupati Kabupaten Bandung Barat, nggak ada baratnya. jadi mereka tuh image-nya kalau sudah Bandung itu kota, kalau kabupaten berarti Kabupaten Bandung Barat gitu. Nanti kan kita identitasnya masih harus kita terus padahal Kabupaten Bandung itu adalah indungnya gitu ya. Semua kan awalnya dari situ. Sebelum pecah jadi kota, jadi Cimahi dan lain sebagainya. Saya kira itu kalau untuk masalah kepemudaan, olahraga dan lainnya. Ya, saya kira benar. Jadi tampaknya memang perlu ada sinergi dari para stakeholder, lembaga pendidikan, stakeholder dunia usaha juga harus dilibatkan, pemerintah pusat. Dan justru di situ saya melihat peran Aalul ini sangat penting artinya. Nggak semua orang yang bisa nembus itu. Namun memang gini, satu hal yang saya juga pelajari dari politik itu adalah ketika kita berkuasa itu bukan bagaimana langsung kita bekerja berkoordinasi, tapi bagaimana memikirkan kekuasaan berikutnya. Saya kira itu yang menghambat, dan ini tidak boleh. Karena ketika saya masuk ke Kabupaten Bandung jadi wakil itu, bagaimana saya bekerja, saya tidak pernah berpikir untuk nantinya saya menjadi bupati atau jadi gubernur, tapi apa yang saya bisa, apa yang saya bisa sumbangsi itu. Nah, inilah Aalul yang saya kenal, politisi yang sangat Gua rasa banyak diedit. Nggak apa-apa, bagus juga. Saya melihat keluguan. Ya. Rekan muda, ini menarik. Sudah wakil bupati, masih muda, ganteng, punya reputasi dalam banyak hal. Kebetulan memang mengurusi rekan muda, mengurusi generasi muda. Aalul, gimana memotivasi bukan hanya rekan muda yang ada di Kabupaten Bandung, tapi rekan muda yang ada di Indonesia agar mereka bangkit di tengah kondisi ekonomi saat ini tidak sedang baik-baik saja, kata Pak Jokowi. Coba barangkali terakhir ya, biar nanti Bapak tidak kehilangan waktu banyak dalam forum ini. Silakan. Baik. Di masa pandemi atau pasca pandemi ini, tentu ini seharusnya menjadi lecutan bagi kita untuk bagaimana kita bisa keluar dari masa-masa sulit dan memanfaatkan digitalisasi yang ada saat ini untuk make money, ya, bukan hanya justru menjadi generasi rebahan yang killing time. Terus pernah saya lihat ada artikel bagaimana dia jadi marah-marah sama ibunya karena tidak dibelikan pulsa data internet misalnya. Dan kalau kembali kepada saya sendiri ya, prinsip saya, moto hidup saya sejak kelas 2 SMP yaitu 2B, terinspirasi dari saya lihat ada pensil mereknya 2B,
yaitu belajar dan berdoa. Luar Bagaimana biasa. balancing ini juga menurut saya tetap korelasinya juga sampai kapanpun bahwa ikhtiar ketika dilakukan ya dan hasilnya bagaimana ya itulah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Alhamdulillah. Luar biasa. Bukan hanya seorang artis, penyanyi, wakil bupati, juga ustadz juga. Masya Allah. Yang mampu memberikan tausiah kepada kita di bulan Ramadan ini. Amin. Terima kasih Aalul yang sudah bersama kita bincang-bincang. Terutama bagi rekan muda yang membutuhkan motivasi, membutuhkan wawasan, membutuhkan pemahaman utuh tentang bagaimana pembangunan di Kabupaten Bandung khususnya di dalam membangun masa depan mereka ke depan. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Sama-sama Prof. Aalul atas kesediaannya berkunjung di dalam Ruli, Ruang Literasi. Saya tahu bahwa dari sini Aalul terus kemana lagi sampai tarawih di Pangalengan, saya dengar ya. Ini sesuatu yang luar biasa dan penghargaan bagi kita. Rekan muda, semoga menikmati dan terima kasih atas kesediaan memberikan komentar, like-nya ke beliau tentu saja. Jangan lupa di Ruli, Ruang Literasi. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.